Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, "Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi." Jadi, banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah. Mazmur tanggapan dengan refren Allah beserta kita. Allah beserta kita. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Refren Allah beserta kita. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan tentang Filistea, Tirus dan Ethiopia kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Refren Allah beserta kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita melihat bagaimana hati Tuhan Yesus bagi umat-Nya, bagi kita juga sampai hari ini. Tuhan kita lemah lembut dan rendah hati, senantiasa ingin agar umat manusia selamat,
Dialah juru selamat yang dinanti-nantikan dunia. Darinya kita bisa belajar bagaimana mengalami cinta kasih-Nya. Berbeda dengan murid-murid yang belajar juga meneladani gurunya, tapi acap kali jatuh kepada kemanusiaannya. Nah, lihat Yakobus dan Yohanes yang disebut anak-anak guntur, Boanerges ya. Ya, waktu mau masuk kota Samaria, dihalang-halangi mereka mau menurunkan api. Lihat kemanusiaan kadang-kala ya, itu tidak dikehendaki Yesus. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani ya, rombongan itu langsung Petrus menggunus pedang ya, Maltus dipotong telinganya. Yesus mengatakan bukan begitu caranya. Ambil pedangnya, tempelkan lagi telinga itu. Tuhan kita tidak ingin kekerasan, tetapi ingin ada cinta kasih secara nyata. Mari kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Cara Tuhan bisa menjadi cara kita, cara Kristiani, loh ya. Akhirnya menjadi cara Kristiani. Bukan kekerasan, tapi kelemah lembutan, bahkan cinta kasih. Semoga bisa kita praktekkan dalam keluarga, pun pula hidup di masyarakat, lebih-lebih di masa pandemi ini. Kita mewatakkan cinta kasih, kita mempraktekkan cinta kasih kepada sesama, agar banyak jiwa-jiwa pribadi-pribadi diselamatkan. Ya. Yang kuno itu yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, hukum rimba diganti dengan cinta kasih. Oh. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita punya semangat cinta dalam praktek hidup, di dalam keluarga maupun di masyarakat. Cara Tuhan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan cinta. Semoga kita wujudkan bagi umat paroki Santo Yusuf. Nah, ini juga saya kira yang semangat Yesus, semangat Santo Yusuf yang menjadi teladan kebapaan. Seorang bapak yang baik itu ya dengan kelembutan, ya, dengan cinta, ya. Menumbuh kembangkan, bukan mematikan, menghidupkan. Seperti semangat juga Santo Yusuf, ya. Bapaknya Tuhan Yesus. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.